Halo teman-teman, hari ini kita akan menceritakan sebuah film India berjudul Kabil. Di kehidupan sehari-hari Anda, apabila orang yang Anda sayangi mengalami bencana yang disebabkan oleh orang jahat, maka Anda memilih untuk mengalah atau melawan. Film ini menceritakan tentang seorang tunanetra yang menggunakan IQ untuk membalas dendam terhadap penjahat yang telah membunuh istrinya. Sang pemeran utama bernama Rohan merupakan tunanetra yang bekerja sebagai pengisi suara. Walau dirinya tunanetra, tapi dia sangat optimis dan suka membantu orang lain. Dikarenakan Rohan tidak dapat melihat membuat dirinya jadi pintar berbicara, termasuk hidung dan telinga yang memiliki kelebihan dibanding orang pada umumnya. Rohan dapat mengetahui siapa yang berada di dekatnya hanya dengan mendengar melalui telinga ataupun mencium bau melalui hidung. Dia juga dapat mengingat jalan yang telah pernah dia lewati, bahkan bisa memakai dan menyervis sepeda. Dalam sebuah pertemuan, Rohan berkenalan dengan pemeran utama wanita bernama Susan yang juga merupakan seorang tunanetra. Susan bekerja sebagai pianis di studio menari dan tidak percaya dengan cinta. Susan merasa dua tunanetra hidup bersama hanya akan membuat hidup semakin hancur, dan Susan juga telah sering menolak lamaran dari banyak pria. Namun setelah mencoba beradaptasi dengan Rohan, Susan percaya bahwa di dunia masih ada cinta yang indah. Mereka bersamaan main ke taman hiburan, jalan-jalan, dan juga pergi melihat rumah yang akan mereka tempati setelah menikah. Alhasil mereka pun menikah dan mereka pun sangat saling mencintai. Selanjutnya penjahat bernama Amit pun join ke film ini. Dikarenakan Amit ingin mendapati Susan yang berparas cantik, maka dia selalu saja membuat Rohan dan Susan kesulitan. Di saat Rohan lagi tidak di rumah, Amit beserta satu temannya masuk ke rumah Rohan dan memperkosa Susan. Susan dalam keadaan terikat di ranjang saat Rohan pulang. Mengetahui bahwa Rohan telah pulang, Susan pun langsung menangis. Rohan memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Namun dikarenakan Susan merupakan tunanetra dan tidak dapat mengenali penjahat, maka polisi pun susah memeriksa kasus ini. Polisi hanya membantu membuat laporan dan menyuruh mereka untuk tes visum ke rumah sakit. Di saat yang sama juga polisi mendapat telepon dari abangnya Amit yang menyuruh polisi untuk tidak mendalami kasus ini. Abang Amit merupakan seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan. Polisi pun tidak mendalami kasus ini setelah mendapat tekanan dari abangnya Amit. Waktu terbaik tes visum untuk mendapatkan bukti pemerkosaan adalah dalam 24 jam. Namun di saat Rohan dan Susan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, mereka dibawa paksa oleh polisi ke sebuah gudang penyimpan bahan bakar. Setelah 24 jam mereka pun dibuang ke pantai. Setelah sampai ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa mereka telah melewati waktu terbaik untuk mendapat bukti pemerkosaan. Rohan sangat marah dan menuju ke kantor polisi. Polisi malah mengatakan bahwa jangan menuduh orang sembarangan apabila tidak ada bukti. Selanjutnya polisi pun mengusir Rohan. Di saat bersamaan Susan pun memeluk Rohan sambil mengatakan dirinya ketakutan dan ingin segera pulang ke rumah karena Susan telah menyadari ada sesuatu dengan polisi tersebut. Setelah sampai di rumah, Rohan berdiam diri di sofa karena tidak bisa berbuat banyak. Susan menyadari bahwa dirinya telah kotor dan mengatakan kepada Rohan bahwa dia akan setuju andai Rohan ingin cerai, namun Rohan hanya diam tanpa sekata pun. Di saat kerja, Rohan menyadari bahwa seharusnya dia tidak cuek terhadap Susan karena Susan merupakan korban dan dia percaya bahwa masa depan mereka pasti akan lebih bahagia dari saat ini, akan tetapi Susan telah tiada. Setelah pulang ke rumah, Rohan mendapati Susan telah bunuh diri. Penyebabnya adalah Amit datang ke rumah saat Rohan berangkat kerja dan melakukan kembali pemerkosaan terhadap Susan serta mengatakan bahwa kedepannya dia akan datang tiap hari. Susan menulis sebuah surat wasiat kepada Rohan. Rohan sangat sedih setelah selesai membacanya dan memutuskan untuk membuat rencana balas dendam. Saat kremasi, Rohan didatangi oleh abangnya Amit yang mengingatkan dia untuk tidak mengungkit kasus tersebut. Setelah itu Rohan datang ke kantor polisi dengan tenang dan menyatakan akan membuat sebuah pertunjukan, namun tidak dihiraukan oleh polisi. Rohan mulai meneliti suara polisi dan Amit beserta temannya yang bernama Awa.
Dia memanfaatkan kemampuannya dalam meniru suara dan menelepon ke polisi yang menangani kasus ini. Akhirnya didapatlah info bahwa pelaku pemerkosa Susan adalah Amit dan Awa, namun kasus ini tidak akan diproses karena pihak kepolisian mendapat tekanan dari Abang Amit yang merupakan seorang pejabat pemerintahan. Setelah mengetahui pelaku, Rohan memulai rencana balas dendamnya dengan meniru suara Amit untuk menelepon ke adik perempuan Awa dan menggodanya serta sengaja membocorkan ke ayah Awa. Ayah Awa bergegas menuju lokasi pertemuan Amit dan anak perempuannya dengan tujuan membunuh Amit, namun malah terbunuh oleh Amit. Awa mengetahui kejadian ini dan mengajak Amit untuk bertemu di sebuah klub. Disinilah Rohan memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil membunuh Awa serta membuat bukti palsu yang mengarah kepada Amit sebagai pelaku pembunuh. Selanjutnya Rohan meniru suara polisi untuk menelepon ke Amit dan mengajaknya ke gudang bahan bakar. Setelah sampai di lokasi, Amit menyadari bahwa Rohan yang melakukan segalanya sehingga terjadilah perkelahian. Amit tentu saja berada di atas angin, namun Rohan memanfaatkan kelebihan telinganya dalam mendengar dan berhasil mengalahkan Amit. Rohan tidak segera membunuh Amit tetapi mengikatnya dan membocorkan drum bahan bakar. Setelah itu dirinya pun menaruh sebuah lilin di depan pintu. Saat Abang Amit datang untuk menolong Amit dan menendang pintu gudang, disitulah ledakan terjadi dan Amit pun tewas terbakar. Abangnya Amit pun bingung kenapa buka pintu saja bisa terjadi ledakan dahsyat. Rencana balas dendam Rohan tidak terhenti di situ saja karena target selanjutnya adalah abangnya Amit. Selanjutnya Rohan mengajak abangnya Amit untuk bertemu. Abangnya Amit membawa sejumlah pengawal, namun Rohan telah membuat banyak perangkap di lokasi. Alhasil semua pengawal berhasil dilumpuhkan dan abangnya Amit tewas terjatuh dari ketinggian. Setelah balas dendam, Rohan pun membawa Abu Susan ke pantai dan menyebarkannya ke laut. Di akhir film ini, walau polisi mengetahui bahwa Rohan merupakan pelaku yang membunuh banyak orang, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Cerita berakhir gan. Bye-bye.